بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita melanjutkan membahas kitab Minhaj Ahli Sunnah wal Jamaah fi Ta'ammul ma'al Fitanil 'Amah. Pembahasan tentang bagaimana Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam mensikapi fitnah-fitnah yang terjadi, dan fitnah ada yang khusus, ada yang umum. Pada pembahasan pagi ini akan dijelaskan tentang bentuk-bentuk fitnah. Ya. Kita lanjutkan, kita lihat kitabnya. Qala al-mu'allif hafidhahullah ta'ala al-mabhatsur rabi', pembahasan keempat, anwa'ul fitan, bentuk-bentuk fitnah atau macam-macam fitnah. Nadharan li ta'adud ma'anil fitnati faqad ta'adadat anwa'uha. Ya. Sebagaimana telah dijelaskan bermacam-macam makna fitnah, maka bermacam-macam pula macam jenisnya. Ya, makna fitnah bermacam-macam berarti macam-macam pula yakni jenis-jenisnya. Kama taqaddam, sebagaimana yang telah berlalu. Fahunaka idhafatun ila ma taqaddam, maka di sana ada fitnah-fitnah yang ditambahkan pembahasan kepada yang telah berlalu, ya, yaitu fitnah sarra wa fitnah dharra, yaitu fitnah sarra, fitnah kemudahan, dan fitnah-fitnah kesulitan. Ya. Jadi sebagaimana pada pembahasan yang lalu telah dijelaskan macam-macam fitnah, macam-macam makna fitnah juga, maka di sana ada macam-macam fitnah, ya, yang lain sebagaimana yang telah dijelaskan, yaitu diantaranya fitnah sarra wa fitnah dharra. Sarra itu kesenangan, kelapangan, ya, kemudahan, itu fitnah. Dan juga fitnah kesulitan, ya, fitnah kesulitan. Ada pula wa fitanu ma qabla al-maut. Juga ada fitnah yang terjadi sebelum kematian, wa fitanu ma ba'dahu, dan fitnah yang terjadi setelah kematian, wa fitanu ma baina yaday sa'ah, dan juga fitnah yang terjadi menjelang hari kiamat, ya, wa ghairuha, dan yang lain-lainnya. Jadi sangat banyak sekali macam-macam fitnah yang disebut fitnah. Ada fitnah akhir zaman, yaitu fitnah yang mendekati hari kiamat, ya. Fitnah dalam kehidupan ini, fitnah qablal maut, fitnah ba'dal maut, itu fitnah kelapangan, fitnah kesulitan, fitnah dengan hal yang enak-enak, fitnah dengan hal yang pahit-pahit misalnya, itu fitnah. Nah, wa yumkin taqsimul fitan bi'tibari mahaliha, maka memungkinkan untuk membagi fitnah itu jika ditinjau dari tempatnya. Wa man taqa'u alaih, dan fitnah jika ditinjau dengan apa yang akan terjadi, maka fitnah itu terbagi ila naw'ain, kepada dua macam fitnah secara umum, ya. An-naw'ul awwal fitanul khasah, yang pertama fitnah yang khusus, ya. Wa hiya kama qala sallallahu alaihi wasallam, dan fitnah khusus ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana Rasul SAW telah bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi, ya, fitnahnya seseorang, ya, fi ahlihi, pada keluarganya, pada hartanya, pada anaknya, pada jarihi, tetangganya, ya, itu tukaffiru has-salatu was-siyamu was-sadaqatu wal amru bil ma'ruf, ya, wa nahyu
yani anil munkar. Ini hadis masih ada kelanjutannya. Fitnah seorang tentang rumah tangganya, keluarganya, hartanya, anaknya, tetangganya, itu digugurkan dengan salat. Ya, digugurkan dengan puasa, sedekah, amar ma'ruf, nahi munkar dan seterusnya. Jadi amal-amal kebaikan bisa menggugurkan fitnah-fitnah tadi. Maksud menggugurkan yakni seseorang jatuh kepada dosa dengan sebab hartanya dan semisalnya, itu bisa digugurkan dengan amal-amal saleh. Ya. Wa qad qala ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Sungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu fitnah. Ya, fitnah di sini maknanya ujian. Ya, bisa membawa malapetaka, itu fitnah. Nah, wa asyarati sunnatu syarifah ila al-adid min hadha naw. Dan sunnah yang mulia telah menyebutkan, ya, atau telah mengisyaratkan ilal adidi, kepada macam-macam, ya, min hadan naw, dari jenis-jenis fitnah ini. Ka fitnatil mal, ya, di sini disebutkan hadis yang mulia ini, hadis di atas ini, seperti fitnah harta, fitnah wan nisa, ya, fitnah perempuan, itu juga disebut dalam hadis yang lain. Fitnah perempuan, sebagaimana kata Nabi SAW, kalau fitnah perempuan, ya, Nabi SAW bersabda tentang fitnah perempuan, ma taraktu ba'di fitnatan adhara 'ala rijali minan nisa. Kata Nabi SAW, aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih membahayakan bagi kaum laki-laki daripada fitnah perempuan. Maksudnya ada fitnah setelah Nabi nanti yang membahayakan bagi kaum laki-laki adalah fitnah perempuan, ujian, godaan dari perempuan. Ya, Allah sebutkan dalam Quran, godaan perempuan ini lebih dahsyat daripada godaan syaitan itu sendiri. Ya. Sebab Allah mengatakan, inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu dayamu wahai perempuan itu dahsyat, dalam surah Yusuf, menunjukkan betapa besar fitnah perempuan, dan itu akan menimpa laki-laki dari umat Nabi Muhammad, ya, yang yakni terasa berat fitnah perempuan. Itu fitnah. Dan fitnah perempuan dua, bukan fitnah syahwat saja. Yang pertama fitnah syahwat tentunya, ya. Yang kedua fitnah perempuan, yakni menjauhkan seorang dari ketaatan. Ada orang yang tergoda perempuan, termasuk misalnya istrinya, sehingga dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Ada seorang laki-laki tidak berbakti kepada orang tuanya dengan sebab perempuan, dengan sebab istrinya, maka itu fitnah perempuan. Ya, jadi bukan hanya fitnah syahwat saja, ya, bukan hanya fitnah syahwat saja. Kemudian wa fitnatil mahya wa fitnatil mamat, juga dalam hadis-hadis disebutkan fitnah al-mahya, fitnah al-mamat, yakni fitnah kehidupan, fitnah kematian. Sebagaimana dalam doa, ya, Nabi SAW mengajarkan doa kepada kita agar kita membaca doa, agar kita membaca dalam salat-salat kita. Kata Nabi SAW, idza kana ahadukum fi tasyahhudil akhir falyata'awwadz billahi min arba'. Apabila salah seorang kalian ada di dalam tasyahud akhir, maka hendaklah berlindung kepada Allah dari 4 hal. Berlindung kepada Allah dari 4 hal. Apa itu 4 hal? Min adabi jahannam, wa min adabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya, berlindung dari azab neraka jahannam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan fitnah kematian. Dan yang keempat, min syarri fitnatil masih dajjal, fitnah al-masih dajjal. Nah, fitnah dajjal ini yang disebut dengan fitnah baina yaday sa'ah. Fitnah ketika akan terjadi kiamat, di akhir zaman. Ya, di akhir zaman. Kemudian wa fitnati al-ghina wa fitnatil faqr, fitnah kekayaan, fitnah kefakiran. Ini kaya miskin, ujian, fitnah yang bisa membawa petaka dan bencana. Wa fitnatil qabr, fitnah kubur. Yang dimaksud fitnah kubur yakni apa? Pertanyaan 2 malaikat Munkar dan Nakir kepada orang yang ada di alam barzakh. Ya, wa fitnatis sadar, fitnah hati, wahiyal wasawis, dan itu adalah waswas syaitan, wa fitnatin nar wa ghairiha,
Ya, fitnah neraka dan yang lain-lain. Nah, fitnah-fitnah ini bukan bahasan kita. Fitnah-fitnah ini bukan bahasan kita, karena ini fitnah yang khusus menimpa kepada seorang. Fitnah harta, fitnah perempuan, fitnah hidup, fitnah kematian, ya, fitnah kaya, fitnah miskin, fitnah kubur, fitnah hati masing-masing orang. Ini khusus. Wa hadhihi laysat, ya, majala bahthina huna. Dan ini bukan pembahasan kita, ya. Ini bukan pembahasan kita di dalam kitab kita ini, bukan. Tadi pembahasan kita adalah yang kedua ini nanti, yaitu as-sani al-fitanul 'amah, ya. Yang kedua, inilah dia pembahasan kita, yaitu fitnah-fitnah yang umum. Umum itu yang ini merata, allati ta'ummu salih wa talih. Yang merata menimpa kepada orang-orang saleh, menimpa kepada orang-orang taleh. Ya. Az-zakar wal untha, laki perempuan terkena, al-kabir wal saghir, kecil besar, menimpa fitnah ini kepada mereka. Wa hiya allati dzakaraha Allah, dan fitnah inilah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran biqauli, dalam firman-Nya, wattaqu, dan takutlah kalian fitnatan, terhadap sebuah fitnah, la tusibanna, yang tidak akan menimpa fitnah tersebut, alladzina dzalamu minkum khasah, kepada orang-orang zalim di antara kalian khusus. Tidak, tapi menimpa umum. Ini yang dimaksud. Ya, wa jawasufa fi ahaditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan datang bentuk-bentuknya atau sifat-sifatnya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi anna minha allati tamuju kamaujil bihar, yang mana fitnah tersebut sifatnya, karakternya seperti gelombang lautan. Subhanallah, ya, diibaratkan Nabi dengan gelombang lautan yang menghantam, ya, yang menenggelamkan, yang meluluh lantakan. Maka diibaratkan dengan sangat dahsyat sekali, allati tamuju kamaujil bihar. Diibaratkan pula oleh Nabi, wa minha ka qita'il lailil mudhlim, seperti potongan gelap malam gulita. Sehingga dengan sebab fitnah ini orang tidak bisa lagi melihat, gelap sudah, bisa jatuh ke lubang, bisa jatuh ke jurang, waliyadzubillah. Itulah karakter fitnah yang digambarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seperti kata Nabi dalam hadis, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudhlim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datang fitnah, yang digambarkan fitnah itu oleh Nabi, katanya seperti potongan gelap malam gulita. Ya. Seperti potongan gelap malam gulita. Walati ta'ti ka dhil, dan juga fitnah datang seperti digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti bayangan. Ya. Wa la tada'a baitan illa dakhalathu, yang mana tidak ada satu rumah pun kecuali akan dimasukinya oleh fitnah ini. Ya. Wa minha summa wa bukma wa umya, dan fitnah ini juga membuat orang itu yakni menjadi tuli, ya, menangis, ya, bukma bukan menangis, tuli, bisu, dan buta. Yani fitnah yang membuat orang tuli, bisu, dan buta. Ya. Inilah gambaran-gambaran fitnah yang digambarkan Nabi. Inilah karakteristik fitnah yang digambarkan oleh Nabi SAW, yaitu fitnah al-'amah, fitnah yang umum, yang menimpa siapapun. Ya, seperti kita sekarang, kerusuhan, ya, ini fitnah yang umum. Banyaknya pembunuhan merata, ya, rakyat banyak yang menjadi korban. Misalnya mengalir darah rakyat, banyak pembunuhan. Contohnya fitnah di Suriah, karena sebab memberontak kepada penguasa akhirnya hancur, korban bergelimpangan. Itu maksudnya fitnah umum. Anak kecil mati, orang dewasa mati. Itu yang dimaksud dengan fitnah-fitnah yang umum. Ya. Berawal dari pemberontakan, ujung-ujungnya pengaliran darah, banyak korban jiwa. Ini fitnah umum. Itu yang terjadi para jamaah, dan itu yang sekarang terjadi. Ya.
Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, min huna salasun, ya, di antaranya kata Nabi ada 3, la yakadna, yang hampir-hampir, ya, yadarna syai'an, tidak meninggalkan suatu pun. La yakadna yadarna syai'an, tidak meninggalkan suatu pun, ya. Wa minhunna, dan di situ ada di antaranya fitanun, fitnah-fitnah. Nabi sebutkan qariyahis saif, seperti angin pada musim panas, ya, artinya menimpa siapapun, ya, min hasigar wa minha kibar, ya, di antaranya ada yang kecil, ada yang besar. Ini Nabi menggambarkan keumuman fitnah. Namun hadal umuman nisbi bihasabiz zamani wal makani wal ahwal. Dan keumuman ini adalah keumuman yang sifatnya relatif, nisbi, bihasab az-zaman wal makani wal ahwal. Tergantung waktu, tergantung tempat dan kondisinya. Ya. Jadi umum di kita di Indonesia berarti umum, di Suriah umum. Itu maksudnya, tidak harus umum seluruh dunia, tidak. Ya. Atau umum maknanya dalam satu waktu yang sama, ya, walaupun berbeda-beda tempatnya. Yang jelas keumuman ini maknanya atau sifatnya nisbi, tapi umum dia, kecil besar kena, laki perempuan kena, ya, pejabat rakyat semua kena dengan fitnah ini. Nah, wadhihi laha suwarun katsira, dan fitnah-fitnah ini banyak, ya. Fitnah-fitnah ini memiliki banyak bentuk atau potret atau gambar yang sangat banyak. Wa min akhtariha, di antara fitnah yang paling berbahaya, ya, adalah fitnatut tafarruq wal ikhtilaf wal iktital bainal muslimin. Dicatat ini, wa min akhtariha, di antara fitnah yang sangat berbahaya, ya, di antara fitnah yang sangat berbahaya, paling berbahaya adalah fitnah at-tafarruq, fitnah perpecahan, wal ikhtilaf, perselisihan di antara kaum muslimin, wal iktital, dan saling bunuhnya bainal muslimin, di antara kaum muslimin. Inilah fitnah yang paling berbahaya di akhir zaman ini. Wahiyalati sa'ala Nabi, dan fitnah ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, wahiyalati sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu, yang Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk diselamatkan dari fitnah ini, fitnah perpecahan, fitnah saling bunuh-bunuhan di antara orang Islam. Nabi mohon kepada Allah, namun famana'ahu iyaha, namun tidak dikabulkan oleh Allah, ya, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti menunjukkan akan terjadi perpecahan di tengah-tengah umat Islam, akan terjadi perselisihan di tengah-tengah umat Islam, akan terjadi saling bunuh di antara umat Islam, terjadi perpecahan, jelas. Apalagi Nabi mengatakan wasatabtariku ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Akan berpecah belah umatku menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu yang benar. Ini perpecahan dalam urusan apa? Dalam urusan pokok-pokok agama, penyimpangan-penyimpangan dalam agama, dasar-dasar agama. Umat Islam perpecahan terjadi, dan itu pasti terjadi karena Nabi sendiri minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dikabulkan oleh Allah, ya. Akan terjadi pembunuhan, saling bunuh umat Islam sesama saudaranya, itu akan terjadi. Makanya dalam doanya kata Nabi, sa'altu rabbi salasan, aku minta kepada Rabbku 3 hal. Fa'atani sintain, Allah hanya memberi aku 2 hal. Yang 3 ini Allah hanya beri 2 hal. Wa mana'ani wahidatan, sementara yang 1 Allah tidak kabulkan. Apa yang 2 yang dikabulkan dan apa yang 1 yang tidak dikabulkan? Kata Nabi, sa'altu rabbi alla yuhlika ummati bisana. Aku mohon kepada Allah Rabbku agar jangan dibinasakan umatku karena kelaparan, karena paceklik kelaparan.
fa'ataniha, maka Allah memberinya, diijabah. Maka tidak akan ada umat Islam yang mati kelaparan. Umat Islam tidak ada yang mati karena sebab paceklik, enggak ada. Sesulit-sulitnya hidup umat Islam, Allah akan tetap memberi rezekinya. Tidak akan ada yang kelaparan gara-gara itu, karena sudah didoakan oleh Nabi, dan Nabi diijabah doanya saat itu. Yang kedua minta apa? Wasa'altuhu alla yulika ummati, dan aku mohon kepada Allah agar jangan dibinasakan ummati bil gharq, ya, atau bil gharik, ya, atau bil gharik itu artinya dengan ditenggelamkannya. Jadi nggak ada umat Islam yang mati misalnya dibinasakan, ya, hampir satu negeri dibinasakan karena tenggelam, nggak ada. Fa'ataniha, maka Allah pun memberinya, ya. Jadi tidak ada umat Islam yang mati dengan cara ditenggelamkan oleh Allah, nggak ada. Umat yang dulu ditenggelamkan oleh Allah. Bagaimana kaum Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Islam tidak. Ya, kalaupun misalnya terjadi di beberapa provinsi, 1-2 provinsi ditenggelamkan, itu tidak umum namanya. Tapi Nabi mengatakan umatku secara umum, nggak ada. Lalu minta yang ketiga, ini yang tidak dikabulkan oleh Allah sebagai bentuk hikmah. Makanya para jamaah sekalian, ya, ini faedah bagi kita. Doa itu jangankan kita, terkadang Rasul saja doa Allah tidak kabulkan. Tapi justru kadang iblis doa kepada Allah, Allah kabulkan dia. Apa doa iblis kepada Allah? Iblis minta untuk apa? Iblis minta untuk ditangguhkan usianya sampai hari kiamat, Allah kabulkan. Fa'anta minal munzarin. Apa kata iblis? Fa'angdirni ila yaumi yub'atsun. Angdirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan aku ya Allah sampai kiamat. Lalu kata Allah, fa'anta minal munzarin, ya, kamu termasuk yang ditangguhkan. Jadi diijabah doa iblis oleh Allah karena hikmah. Ada hikmah tertentu di balik itu yang kita tidak tahu. Demikian pula kenapa Nabi Muhammad doa tidak dikabulkan oleh Allah, padahal hukum asalnya orang yang dicintai Allah halal doanya dikabulkan, karena ada hikmah-hikmah di balik itu, termasuk kita. Makanya kita kalau minta misalnya kepada Allah, minta anak, nggak dikasih juga anak, itu berarti hikmah Allah di balik itu sangat besar para jamaah. Bisa jadi hikmah kita memang tidak memiliki anak, itu baik bagi kita daripada kita punya anak. Demikian senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa doa Nabi yang tidak dikabulkan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha." Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menjadikan peperangan saling bunuh di antara umatku. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak mengkabulkannya. Ya, ini dia, ya. Tidak mengkabulkannya. Sa'altu Rabbi salasan fa'atani sintain. Aku mohon kepada Rabbku 3 hal, namun hanya diberi 2. Wa mana'ani wahidatan, dan tidak diberikan yang 1 permintaan, yang 2 diberi, yang 1 3. Sa'altu Rabbi alla yuhlika ummati bisana fa'ataniha. Aku mohon kepada Rabbku agar tidak dibinasakan umatku dengan sebab paceklik, kekeringan, kelaparan, ya. Maka Allah mengkabulkan. Yang kedua, wa sa'altuhu alla yuhlika ummati bil gharq. Aku mohon kepada Allah agar jangan membinasakan umatku dengan penenggelaman, fa'ataniha, Allah pun memberinya. Yang ketiga, wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha. Aku mohon kepada Allah agar umatku jangan saling berperang, jangan saling menumpahkan darah di antara mereka, namun Allah tidak mengkabulkannya. Ya, inilah fitnah para jamaah. Wa hiya allati qala Allah Ta'ala fiha, dan dialah yang Allah telah berfirman tentang fitnah tersebut. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahta arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din. Surah Al-An'am, ya, ayat 65. Apa kata Allah? Katakanlah, qul huwa, dialah Allah al-qadir, yang berkuasa, ala an yab'atsa 'alaikum, untuk mengirimkan kepada kalian atau atas kalian, azab min fawqikum, dari arah atas kalian,
Ya, au min tahti arjulikum, atau adab yang datang dari bawah telapak kaki kalian, dari dalam tanah atau dari langit, dari atas. Au yalbisakum syi'a, ya, atau menimpakan kepada kalian syi'a, saling bergolongan-golongan, berpecah belah, bergolongan-golongan. Wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'din, dan merasakan kepada sebagian kalian yakni keganasan ya sebagian yang lain, saling serang, saling terkam, ya. Wa hadhihi mulazimatun lil ummah, dan ini harus terjadi, dan ini sudah terjadi, harus terjadi bagi umat mundu sadriha, sejak di generasi awalnya, ya, mundu sadrihal awal, ya. Ini sudah terjadi sejak generasi pertama, ila an yuqatila, ya, akhiruha ad-dajjal ma'al masih ibn Maryam, sampai kepada akhirnya nanti. Jadi sudah terjadi kan peperangan ini di kalangan para sahabat, peperangan saling menumpahkan darah sudah terjadi terus, masa demi masa sampai nanti hari kiamat, ya, sampai nanti hari kiamat itu, sampai akhirnya ila an yuqatila akhiruha ad-dajjal ma'al masih ibn Maryam, ya, berperang itu Dajjal bersama Al-Masih bin Maryam inda qurbi qiyamis sa'ah, saat menjelang kiamat. Inilah jamaah yang dimaksud fitnah yang akan kita kaji. Bagaimana kita selamat dari fitnah ini, dan bagaimana jika terjadi fitnah seperti ini. Banyak pemberontakan, banyak pengaliran darah, pembunuhan, rakyat banyak menjadi korban, memberontak, menggelorakan jihad melawan pemerintah, revolusi dan semisalnya. Sikap seorang ahli sunnah bagaimana dijelaskan dalam kitab ini, dijelaskan dalam kitab ini, ya. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah ini ada hadis yang membahas masalah ini, yakni bagaimana fitnah terjadi, pembunuhan di awal-awal generasi Islam, ya. Itu fitnah terbunuhnya, para ulama mengatakan setelah terbunuhnya Umar, ya, barulah muncul fitnah-fitnah yang puncaknya di zaman Utsman dan di zaman Ali. Utsman dibunuh. Yang membunuh Utsman adalah orang-orang Khawarij, kaum pemberontak. Dan pemberontakan itulah yang menyebabkan terbunuhnya Utsman. Jadi Utsman bin Affan adalah korban pemberontakan, korban pemberontakan, dan dia mati syahid. Utsman ahlul jannah, ahli surga, mati syahid. Kita lihat hadisnya ini. Wa an Hudzaifah, dan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, kunna julusan inda Umar radhiyallahu anhu. Kami pernah suatu hari, ya, duduk di sisi Umar radhiyallahu anhu. Faqala, lalu Umar mengatakan, ayyukum yahfad qaula Rasulillah SAW fil fitnah. Kata Umar, siapa di antara kalian yang hafal hadis Rasul tentang fitnah? Qultu, kata Hudzaifah, ana, aku hafal. Ya, aku hafal. Kama qalahu, sebagaimana disebutkan oleh Hudzaifah. Yani mu'allif menyebutkan, ya, di pembahasan sebelumnya ada sebuah hadis tentang masalah ini. Ya. Taib. Qala innaka alaihi au alaiha. Umar mengatakan, sungguhnya kamu wahai Hudzaifah atasnya atau tentang fitnah al-jari, lajari. Sungguh kamu memang pemberani di atasnya. Maksudnya Hudzaifah tahu tentang masalah-masalah fitnah. Karena Hudzaifah ini termasuk sahabat sahibu sirri Rasulillah, sahabat yang memegang rahasia-rahasia Rasulullah, masalah fitnah-fitnah, dan sahabat yang paling banyak mendengar, yakni tentang fitnah-fitnah akhir zaman, sahabat Hudzaifah bin al-Yaman. Ya, makanya di sini menunjukkan pada jamaah sekalian bahwa para sahabat itu, ya, juga memiliki beberapa kapasitas ilmu yang berbeda dengan sahabat yang lain. Ada yang ahli di bidang faraid, ada yang ahli di bidang hukum, ada yang ahli di bidang tafsir, ada yang ahli di bidang hadis, ada yang ahli di bidang fitnah-fitnah akhir zaman. Ya.
ahli di bidang fitnah-fitnah akhir zaman. Namun bedanya Hudzaifah bin Yaman tidak suka mentakwil-tawil, mencocok-cocok logikan. Ya, beda dengan istilah sekarang ustaz akhir zaman. Ustaz akhir zaman sekarang suka membuat fitnah-fitnah cocok logi, dikait-kaitkan. Hudzaifah tidak, menyampaikan berita gaib dari Nabi SAW tanpa dia mentakwil-takwil, mencocok-cocokkan. Namun Hudzaifah dikenal sebagai sahabat yang tahu rahasia-rahasia akhir zaman dibanding sahabat yang lain. Makanya Umar mengatakan, innaka alaihi wa alaiha lajari, sungguhnya engkau terhadap fitnah tersebut pemberani, hebat, tahu maksudnya. Ya. Qultu, lalu kata Hudzaifah, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa waladi wa jarihi tukaffiruha salat wa shaum wa sadaqah wal amru wa nahi. Perhatikan. Kata Hudzaifah, fitnah seseorang di dalam keluarganya, hartanya, anaknya, tetangganya digugurkan dengan salat, puasa, sedekah, amar ma'ruf dan nahi munkar. Fitnah apa ini? Fitnah khusus. Qala, kata Umar, laisa hada urid. Bukan fitnah ini yang aku maksudkan. Walakinnal fitnah allati tamuj kama yamujul bahr. Bukan fitnah ini, ya. Tapi fitnah, ya. Fitnah yang bergelombang seperti gelombang lautan, fitnah dahsyat, fitnah akhir zaman, fitnah umum. Lalu apa kata Hudzaifah? Ya. Kata Hudzaifah, qal laisa 'alaika minha min ba'sin ya Amirul Mukminin. Ya, kata Hudzaifah, laisa 'alaika minha. Kamu enggak akan kena fitnah-fitnah itu. Ya, wahai Amirul Mukminin. Ini kamu jangan khawatir. Engkau tidak akan kena fitnah-fitnah itu. Kalau itu yang dimaksud fitnah-fitnah dahsyat, enggak. Sebab apa? Inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan. Karena antara engkau dengan fitnah itu pintunya tertutup. Berarti menunjukkan di sini bahwa pintu fitnahnya itu adalah Umar. Artinya Umar ketika selama masih hidup, maka fitnah-fitnah itu belum terjadi. Masya Allah. Inilah kedalaman para sahabat, termasuk kedalaman Umar. Karena Umar tanya di sini. Qal, kata Umar, ayuksar babu am yuftah? Apakah pintu itu, karena aku sebagai pintunya kan, apakah pintu itu nanti didobrak atau dibuka baik-baik? Qal, yuksar. Kata Hudzaifah, didobrak pintu itu. Yani maknanya Umar itu sebagai pintu fitnah, yani kalau Umar masih hidup, fitnah tidak terjadi. Setelah Umar meninggal, pasti terjadi banyak fitnah-fitnah dahsyat seperti gelombang lautan. Itu yang terjadi para jamaah. Lalu apa kata Umar? Nah, kalau gitu pintunya itu didobrak atau dibuka baik-baik? Maknanya, apakah aku ini dibunuh ya atau baik-baik mati biasa? Hudzaifah mengatakan yuksar. Ini semua bahasa-bahasa isyarat para jamaah. Hanya dengan basiroh yang tinggi ini, bahasa-bahasa seperti ini. Ya. Qala, kata Umar, idzan la yughlaqu abadan. Jika demikian dipaksa didobrak, kalau gitu tidak tertutup lagi selama-lamanya sampai hari kiamat. Yakni kalau Umar sudah dibunuh, darah mengalir menetes di bumi, maka darah itu akan senantiasa terus ada sampai hari kiamat. Jadi pembunuhan-pembunuhan di tengah-tengah kaum muslimin akan terus ada sampai hari kiamat. Ya. Qulna, kata Hudzaifah, kita mengatakan, akan Umar ya'lamul bab? Apakah Umar ya, mengetahui pintu itu, yakni pintu yang dimaksud? Qala na'am. Para sahabat tanya, apakah Umar tahu pintu yang dimaksud? Kata Hudzaifah, na'am. Umar tahu. Ya. Kama anna dunal ghad laila. Taunya itu seperti ya. Taunya Umar itu seperti bahwa sebelum besok adalah laila, malam ini. Ya. Ya, ini sangat tahu sekali Umar tentang masalah itu. Inni hadastuhu bi haditsin laysa bil aghalid. Sesungguhnya aku ya, menyampaikan perkataan kepada Umar bukanlah omong kosong. Fahibna an nas'al Hudzaifah.
ya, maka kami pun segan bertanya kepada Hudzaifah. Ya, setelah Hudzaifah mengatakan demikian, fa amarna Masruqan, ya, maka kami pun menyuruh Masruq fasalahu untuk bertanya kepada Hudzaifah. Jadi ketika Hudzaifah ditanya, Umar kira-kira tahu itu pintu apa? Gitu. Hudzaifah mengatakan, tentu Umar tahu. Pintu yang dimaksud Umar tahu, dan taunya Umar persis seperti an-nadunal ghad lailah. Persis taunya seperti kalau besok, setelah besok itu adalah hari ini, atau sebelum besok adalah hari ini. Seperti itu taunya. Maka segan ya untuk tanya para sahabat kepada Hudzaifah, akhirnya memerintahkan Masruq untuk bertanya kepada Hudzaifah. Faqal, maka Hudzaifah mengatakan, al-babu Umar, pintu yang dimaksud adalah Umar. Ya, wa hadzal hadis aslun fi abwabil fitan, dan hadis ini adalah merupakan pokok dasar hadis ini, hadis Hudzaifah ini, ya, di dalam atau tentang pintu fitnah. Nah, wa awwal hadhil fitnah huwa ma hadatsa baina sahabah ridwanullahi ta'ala alaihim ba'da maqtali Utsman radhiyallahu anhum ajma'in. Dan awal fitnah ini terjadi antara para sahabat, ya, antara para sahabat setelah terbunuhnya Utsman. Artinya begini jemaah, Umar kan pintunya, ya. Jadi Umar itu bukan fitnahnya, bukan. Umar itu pintunya. Setelah Umar wafat dengan cara dibunuh, ya, kemudian disitulah nanti terjadi fitnah. Dan pertama kali terjadi adalah ketika Utsman bin Affan dibunuh. Demikian para jemaah, ya. Nanti kita lanjutkan lagi fitnah-fitnah yang lainnya, berupa fitnah-fitnah seperti apa, dan nanti akan dijelaskan banyak-banyak fitnah. Cuman inti bahasan kita bukan masalah kita mengenal macam-macam fitnah itu saja, bukan. Yang paling penting bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi fitnah, itu yang penting. Inti bahasan kitab kita di situ para jemaah. Dan juga inti bahasan kita nanti kiat-kiat seorang muslim sebelum terjadi fitnah, dan kiat-kiat seorang muslim bagaimana ketika fitnah sudah terjadi, apa yang harus dilakukan. Di antaranya nanti harus diam, jangan banyak ngomong ketika fitnah. Diam ketika fitnah, diam di rumah, jangan keluar, jangan ikut-ikutan, jangan ikut demo keluar. Orang pada demo, kita di rumah, itu yang dimaksud. Itu nanti akan kita kaji insyaallah dari poin-poin bagaimana kiat seorang muslim ketika sebelum terjadi fitnah dan setelah terjadi atau ketika terjadi fitnah. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.